Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Permatasari dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh semester 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairunisa, biasa dipanggil Nisa. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang menempuh semester 5. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Ariana, biasa dipanggil Tia. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saat ini saya sedang menempuh semester 5. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nafsatul Nurul Aini, biasa dipanggil Nafis. Saya mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Siswa sekolah, terlebih lagi khususnya siswa SMA, sudah mulai memikirkan bagaimana karirnya untuk kedepannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang potensi diri yang dimiliki. Nah, apa sih potensi diri itu? Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Seperti ada potensi fisik dan juga ada potensi non-fisik. Potensi fisik ini misalnya terdiri atas keadaan jasmaninya, ukuran tubuh, dan penampilan fisik, kualitas indrawi, daya tahan tubuh, kesegaran, kebugaran, kelenturan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan. Potensi non-fisik ini antara lain kecerdasan, bakat. Nah, bakat ini adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau dapat diartikan juga sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul yang membuat siswa itu menjadi lebih cepat belajar sesuatu daripada siswa yang lain. Dan juga ada minat. Minat ini adalah ketertarikan pada suatu hal. Ada juga hobi, kepribadian, kemantapan emosional, motivasi, sikap, kreativitas, daya tangkap, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis potensi diri ya, antara lain ada kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitar. Simpati dan empati merupakan wujud kepekaan yang dimiliki mereka yang mempunyai potensi kemampuan berpikir secara sosiologis. Selanjutnya ada kemampuan naturalis, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk merasa peka terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Selanjutnya ada kemampuan musikal, yaitu kecerdasan seseorang untuk menciptakan harmoni melalui suara. Suara tersebut umumnya diciptakan melalui permainan alat musik. Skill memainkan alat musik dan kecerdasan menghayati alunan nada merupakan beberapa contoh potensi yang dimiliki oleh orang tertentu. Tentunya orang tersebut memiliki kemampuan di ranah musik. Selanjutnya ada kemampuan spasial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang spasial ini sering dikaitkan dengan pemetaan. Selanjutnya ada kemampuan visual, yaitu kecerdasan untuk menciptakan kreasi visual. Kreasi ini bisa berupa gambar, lukisan, ataupun film. Selanjutnya ada kemampuan logika, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis dan matematis. Potensi ini berkaitan dengan kecerdasan dalam pikirannya untuk memahami sesuatu secara angka, termasuk menghitung dan menghafalkan rumus-rumus matematika. Selanjutnya ada kemampuan linguistik, yaitu kemampuan individu dalam berbahasa
Kemampuan ini memiliki cakupan yang luas ya, tidak hanya memahami teks deskriptif, namun juga berbicara, berceramah, dan diskusi. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan skill aktualisasi diri secara verbal. Selanjutnya ada kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya. Tak sekedar bergerak, namun juga mengembangkan elastisitas atau kelenturan tubuh serta menciptakan harmoni melalui gerakan-gerakan fisik yang tepat dan mempesona. Contohnya seperti penari profesional. Selanjutnya ada kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial. Potensi kecerdasan seseorang yang piawai melakukan hubungan interpersonal terlihat dari kemampuannya saat ia berkomunikasi, mewawancarai orang lain, atau semacamnya. Kemampuan ini adalah tentang menciptakan dan menjaga hubungan antar manusia. Selanjutnya ada kemampuan intrapersonal, yang tadi inter, yang sekarang intra, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, serta manajemen diri sendiri. Orang yang berhasil mengembangkan potensi intrapersonalnya, yang piawai dalam mengambil keputusan, merancang visi, dan menetapkan tujuan hidup. Kemampuan intrapersonal dapat dilatih melalui upaya-upaya pengendalian emosi diri. Nah, dari potensi diri inilah yang mengantarkan kita kepada karir. Nah, apa sih karir itu? Karir adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan ya, dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Karir adalah serangkaian perilaku dan sikap yang terkait dengan pengalaman dan aktivitas kerja untuk periode waktu tertentu dalam kehidupan individu dan serangkaian aktivitas kerja yang sedang berlangsung. Karir adalah suatu kondisi yang dapat menunjukkan peningkatan status pekerjaan seseorang dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh organisasi. Ada salah satu contoh mengenai seorang siswa bernama Siska yang saat ini tengah duduk di bangku kelas 11. Ia merasa bahwa dirinya kurang dalam memahami potensi diri yang dimilikinya. Ketika Siska telah memilih jurusan sesuai dengan yang dipilihnya di SMA, ia belum dapat menguasai jurusan yang dipilihnya. Siska merasa salah dalam mengambil jurusan karena ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan jurusan pilihannya. Siska menjadi bingung untuk memilih perguruan tinggi dan belum siap ketika memasuki dunia kerja. Hal tersebut terjadi karena Siska masih belum memahami secara baik potensi diri yang dimilikinya, sehingga ia cukup kesulitan untuk memilih ataupun menentukan karirnya kelak. Kita mempelajari apa itu potensi diri, macam dari potensi diri, contoh kasus, karir. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang menyebabkan potensi diri itu rendah. Yang pertama, tidak mempunyai atau memiliki tujuan yang pasti. Siapa di sini yang tidak memiliki tujuan? Pasti semuanya memiliki. Tidak mungkin manusia hidup tidak memiliki tujuan hidup. Tujuan dalam hidup manusia sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kedepannya. Seperti contoh kecilnya saja, kita akan berpergian. Pasti ada tujuan akan kemana kita mau pergi. Nah, tujuan-tujuan tersebut untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dengan adanya tujuan, maka manusia akan selalu berkembang dan berjalan dengan apa yang diinginkan, apa yang sesuai yang dia inginkan. Yang kedua, tidak termotivasi dan tertutup. Dalam hidup ini, pentingnya kita termotivasi dengan sesuatu hal ataupun peran seseorang sebagai kiblat kita atau semangat kita untuk mencapai atau untuk menjadi seseorang yang lebih baik di kedepannya, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan.
Karena jika kita tidak memiliki motivasi hidup, kita akan merasa malas, tidak semangat, sering menyerah, dan juga berdampak negatif bagi masa depan kita atau bagi kehidupan kita. Yang kedua, terlalu tertutup dengan lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi potensi diri kita, karena kita tidak terlalu mengetahui apa yang kita inginkan, tidak mencari tahu apa yang kita inginkan, hanya stuck di zona nyaman kita. Nah, itu salah satu kita tidak akan berkembang, karena kita tidak ingin berkembang, tidak mencari sesuatu hal. Nah, yang ketiga ada malas. Malas itu adalah sifat yang alamiah, namun untuk mengembangkan potensi diri itu perlunya kita menghilangkan rasa malas tersebut. Ada banyak cara kita dilakukan untuk mencari informasi apa yang kita inginkan, melakukan hobi, mengeksplor pengalaman banyak-banyak seperti halnya mengikuti kegiatan atau lomba. Nah, dan yang paling penting yaitu mengontrol diri kita untuk agar tidak malas menjadi seseorang yang produktif. Produktif di usia remaja ini sangatlah penting dan berguna bagi nanti usia kita dewasa, karena itu akan mendapat banyak pengalaman, pelajaran yang berguna bagi masa depan kita. Nah, yang keempat, terlalu mudah puas diri. Contohnya nih, seseorang siswa puas dengan dirinya mendapatkan ranking 37 dari 40 siswa. Nah, padahal selama ini dia tidak belajar, selalu bermain, dan selalu remedi jika ujian. Nah, ketika dia puas diri karena demikian, maka dia akan selalu malas belajar, selalu bermain, dan remedi ketika ujian. Itu membuat kita tidak akan berkembang karena kita terlalu puas, cepat puas, dan berpikir masih ada yang lebih kurang dari pengetahuan kita, masih ada di bawah kita. Nah, itu tidak baik. Selanjutnya yang kelima ada malu untuk berkembang. Siapa yang tidak gugup ketika pertama kali berbicara di khalayak ramai? Pasti jawabannya tidak ada. Terus kenapa beberapa manusia seringkali bahkan terlihat luwes ketika berbicara di depan umum? Kenapa? Karena orang-orang tersebut dia tidak malu untuk berkembang. Jika ada rasa malu untuk berkembang dalam diri, maka itu akan menghambat mengembangkan potensi diri kita. Memang banyak hal di dunia ini yang membuat diri ini malu untuk berkembang, seperti berbicara di khalayak ramai, banyak orang mengutarakan pendapatnya saat banyak orang menyatakan, contohnya menyatakan cinta juga. Nah, misalnya nih ya, Anda berpotensi untuk menjadi public speaker, namun Anda malu untuk berbicara di khalayak dan tidak ingin mencoba satu kali saja. Apa yang akan terjadi? Tentu saja Anda tidak akan menjadi public speaker karena tidak ingin mencoba hanya sekali saja. Meskipun ada bakat terpendam di dalam diri lo ya, itu pasti akan menghambat potensi diri kita juga. Nah, yang keenam, tidak memahami kemampuan diri sendiri. Cara untuk memahami kemampuan diri sendiri adalah dengan cara belajar. Dengan belajar, kita akan memahami apa yang dimengerti dan apa yang kita tidak mengerti dalam diri kita, seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan utama dari belajar itu adalah memahami kemampuan diri sendiri, bukan? Nah, jika manusia tidak memiliki kemampuan diri sendiri, maka lambat laun dia akan menjadi manusia yang mudah putus asa, contohnya tidak bergairah dan selalu menyalahkan keadaan. Yang selanjutnya mudah putus asa, misalnya seperti ini. Anda berbakat untuk menjadi penulis bestseller yang hebat, maka Anda pun dengan semangat menulis sebuah cerita. Setelah cerita itu selesai, Anda mengirim karya Anda ke penerbit yang terkenal, yang mayor. Ternyata penerbit mayor menolak karya Anda. Setelah itu Anda putus asa, tidak pernah mencoba untuk menulis sedikit pun lagi.
Nah, itu juga menghambat potensi. Nah, ada sebuah kata-kata di mana kegagalan adalah perjalanan untuk kita sukses. Dari sini kita dapat paham dari kegagalan kita tidak boleh untuk langsung putus asa, karena hal tersebut akan menjadikan perjalanan kita. Dari situ kita juga mendapat pengalaman, pelajaran yang paling penting bagi kita untuk membuat kita menuju kesuksesan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, bagi kalian yang sedang kesusahan buat tahu apa sih potensi diri kalian itu, aku ada beberapa solusi nih untuk mengetahuinya. Disimak ya. Yang pertama, yaitu mengenali aktivitas yang disukai. Kamu bisa mengenali potensi diri kamu dari beberapa aktivitas yang sering kamu lakukan dan kamu menyukainya. Seperti sejak kecil kamu suka membaca buku, atau buku cerita, buku pengetahuan, buku sejarah, apapun itu. Nah, dari sana kamu bisa kok mencari karir yang serupa dengan kegiatan aktivitas yang kamu lakukan itu, seperti menjadi penulis, menjadi ahli sejarawan, atau saintis. Banyak kok. Solusi yang kedua yaitu bertanya pada orang lain. Jika kamu kesulitan untuk mengetahui potensi diri kamu sendiri, kamu bisa kok bertanya kepada orang lain yang mengerti diri kamu sepenuhnya, seperti keluarga, sahabat, ataupun saudara. Diharapkannya mereka memberikan masukan kepada kamu terhadap apa yang kamu sukai, hal apa yang kamu sering lakukan, atau sikap apa yang sering kamu tunjukkan pada mereka, ataupun hal yang menonjol atau unik dari diri kamu. Dari hal tersebut cukup memudahkan kamu untuk mengetahui potensi diri kamu sendiri loh. Solusi yang ketiga yaitu jangan takut berbeda. Jika kamu merasa kamu telah menemukan potensi diri kamu, tetapi kamu merasa bahwa potensi kamu itu berbeda dengan yang lainnya, berbeda dari orang lain, gak usah takut. Selama potensi itu bersifat positif, kamu bisa mengembangkannya kok. Dan jika potensi berbeda yang kamu miliki itu bisa menggapai cita-citamu kelak atau karirmu kelak, kenapa harus takut berbeda? Karena setiap orang pasti memiliki kepribadian, watak, potensi diri yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi jangan takut berbeda ya. Solusi yang keempat yaitu menghargai diri kamu sendiri. Cara lain dalam mengetahui atau mencari potensi diri kamu yaitu dengan cara menghargai dirimu sendiri. Dengan menghargai dirimu sendiri, kamu secara tidak langsung akan mengetahui siapa kamu dan jati diri kamu sebenarnya. Dari situ, kamu dapat mengerti apa sih yang sebenarnya kamu rasakan, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, dan potensi diri apa sih yang kamu miliki sehingga cocok untuk karir yang kamu idamkan atau inginkan kelak. Solusi yang kelima yaitu dengarkan orang lain. Terkadang orang lain ataupun keluarga inti, terutama ayah, ibu, saudara, itu lebih mengetahui tentang diri kamu loh daripada kamu sendiri. Dengan mendengarkan orang lain, tidak dipungkiri kamu itu pasti tahu bidang apa yang kamu sukai, hal apa yang kamu sukai maupun tidak. Dengan mendengar, dapat mengetahui apa sih potensi diri kamu yang kamu miliki saat ini, dan juga kamu dapat mengevaluasinya, sehingga hal tersebut cukup memudahkan kamu untuk menentukan karirmu kelak. Solusi keenam yaitu lakukan apapun. Saat ini masih banyak loh siswa SMA yang kurang paham ataupun bingung terhadap potensi diri apa yang dia punya untuk menentukan karirnya kelak. Jika memang bingung, kamu dapat mencoba untuk melakukan hal apapun yang memungkinkan dan bersifat positif untuk menjadikan potensi diri kamu. Banyak loh orang di luar sana yang melakukan hal seperti ini.
yaitu mencoba-coba melakukan yang terbaik atau yang disukainya dan yang dirasa cocok bagi dirinya. Selain mendapatkan pengalaman baru, kamu juga lebih mengerti dan paham terhadap diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu sukai dan apa sih yang tidak kamu sukai? Solusi yang ketujuh yaitu hal yang paling kamu ketahui. Ketika kamu memiliki suatu potensi tertentu, kamu akan cenderung selalu untuk mencari informasinya atau menggali informasinya dalam bidang potensi tersebut, kan? Setiap orang jika mampu melakukan sesuatu yang ia bisa atau yang cocok baginya, itu akan menjadi hal yang disukainya, kan? Hal tersebut memperjelas bahwa kamu telah memahami potensi diri atau telah menemukan potensi diri yang kamu miliki. Lebih cepat kamu mengetahui dan menyadarinya, maka semakin baik pula untuk menentukan karir kamu ke depannya. Solusi ke-8 adalah tingkat kreativitas tinggi. Kamu harus tahu bahwa daya kreativitas yang dimiliki seseorang itu dapat membantu dalam mengetahui potensinya. Seperti seseorang yang menyukai atau memiliki kreativitas dalam hal menggambar, itu dapat meneruskan kegemarannya tersebut dengan menjadi seorang pelukis ataupun arsitek ke depannya. Kamu bisa kok mencobanya dalam mengaplikasikan kegiatan kreativitas yang kamu sukai. Jadi, hal tersebut bisa menjadi salah satu potensi yang kamu miliki loh. Solusi yang ke-9 yaitu mengevaluasi diri. Banyak yang tidak sadar bahwa dengan mengevaluasi diri dapat mengetahui potensi yang kamu miliki loh. Kamu juga bisa menilai potensi mana yang harus kamu lanjutkan dan potensi mana yang nggak harus kamu lanjut. Adanya mengevaluasi diri ini bisa menjadikan kamu lebih mengetahui jati diri kamu sebenarnya loh. Solusi yang ke-10 yaitu mengikuti tes. Untuk lebih mengetahui ataupun memahami potensi diri yang kamu miliki, kamu bisa loh untuk mengikuti tes seperti tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, dan tes minat. Hal tersebut itu dapat memudahkan kamu untuk lebih mengetahui potensi diri kamu dan agar kamu dapat mengetahui hasilnya juga. Nanti itu akan memudahkan kamu untuk menentukan karirmu kelak. Solusi terakhir yang ke-11 yaitu mengikuti intervensi kelompok. Kamu juga bisa mengikuti intervensi kelompok seperti bimbingan kelompok loh. Di sana, kamu dapat berbagi cerita terhadap apa yang kamu rasakan dan diharapkan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahanmu. Sehingga kamu akan lebih paham dan mengerti terhadap potensi diri apa yang sebenarnya kamu miliki. Dan juga untuk memudahkan kamu dalam menentukan karirmu kelak. Dari semua pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 1. Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran atau pendidikan. Contoh dari potensi yaitu potensi fisik terdiri atas keadaan jasmania, ukuran atau bentuk dan penampilan fisik, kualitas indrawi, daya tahan tubuh, kesegaran, kebugaran, kelenturan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan. Contoh potensi non-fisik antara lain kecerdasan atau intelijensi, bakat, keahlian, dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau dapat diartikan juga sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul yang membuat siswa menjadi lebih cepat belajar sesuatu daripada siswa yang lain. Dan minat, ketertarikan pada suatu hal, hobi, ciri atau sifat kepribadian, kemantapan, emosional, motivasi, sikap, kreativitas, daya tangkap, dan lain-lain.
Yang kedua, ada jenis-jenis potensi diri antara lain kemampuan sosiologis, kemampuan naturalis, kemampuan musikal, kemampuan spasial, kemampuan visual, kemampuan logika, kemampuan linguistik, kemampuan kinestetik, kemampuan interpersonal, dan kemampuan intrapersonal. Dan yang ketiga ada karir. Karir adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan perilaku yang dimiliki seseorang. Karir adalah serangkaian perilaku dan sikap yang terkait dengan pengalaman dan aktivitas kerja untuk periode waktu tertentu dalam kehidupan individu dan serangkaian aktivitas kerja yang sedang berlangsung. Karir adalah suatu kondisi yang dapat menunjukkan peningkatan status pekerjaan seseorang dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh organisasi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada hal-hal yang menyebabkan potensi diri yang rendah, antara lain tidak mempunyai tujuan yang pasti, tidak termotivasi dan tertutup, malas, terlalu mudah puas diri, malu untuk berkembang, tidak memahami kemampuan diri sendiri, dan mudah putus asa. Dan yang kelima adalah solusi untuk mengetahui dan memahami potensi diri. Adalah dengan cara mengenali aktivitas yang disukai, bertanya pada orang lain, jangan takut berbeda, memahami diri sendiri, dengarkan orang lain, lakukan berbagai hal yang disukai dan yang dirasa cocok, hal yang paling kamu ketahui, mencari tahu ataupun menggali info dalam bidang potensi. Tingkatkan kreativitas yang tinggi, mengevaluasi diri, mengikuti tes kepribadian, kecerdasan, bakat dan minat, dan mengikuti intervensi kelompok. Cukup sekian videonya, saya berharap materi tadi yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk kalian dan khususnya untuk kalian siswa SMA agar lebih memahami dan mengetahui potensi diri kalian masing-masing guna memudahkan kalian untuk menentukan karir kalian kelak. Sekian materi yang bisa disampaikan. Saya harap dari adanya materi tersebut dapat memberikan informasi maupun manfaat-manfaat yang bisa menambah pengetahuan Anda untuk di masa kedepannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya psikoedukasi ini, kita semua, khususnya siswa SMA, dapat mengetahui potensi diri yang dimilikinya sejak dini untuk mengetahui arah karirnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mengetahui potensi diri yang teman-teman miliki. Terima kasih. Sampai